aku iki janji. Enggak, aku iki janjian ning omahe Pak Ismail Marzuki Hasan, Ketua DPRD Kota. Itu kan sudah 2 kali periode ya. Iya. Aku kok sih gak ngerti ae omahe pinggir ni ya. Aku ngerti dari umane ku sing wapi, pojokan. Iki pojok. Iki berarti ya, wis coba. Assalamualaikum. Kan wong iki yo. Masuk sih iki. Jare pojokan sebelah Iki. Oh lah iku. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya Allah, kita kok sampai keliru gitu. Ya, keliru kemana? Kok bisa keliru ke situ? Sama pojokan, Bang. Ternyata beliau Ini pojokan sini. jangan sampai keliru. Ini rumahnya ya, Bang. Ya Allah, Mai. Ya wis ketok blegarane ta. Nah, ya itu. Tapi tempat di sana itu bingung. Di sana juga banyak mobil soalnya. Parkiran kayaknya itu. Bang, saya boleh masuk? Ya, enggak apa-apa, gelantungan. Oh, jangan ya, Bang. Bang, bolehlah kita ngobrol-ngobrol untuk hari ini ya. Boleh, Gimana, ya? Mil? Pokoknya kita pengen benar-benar tahu bagaimana seorang Ismail Marzuki Hasan, beliau sebagai ketua DPRD Kota, kita kulik beliau mulai kecil sampai hari ini. Oke, Ya. Bang. Beliau anyaknya banyak loh. Gitu. Kita tadi nunggu dari jam 4 subuh loh. Wah, lebay rek. Anak ngasih barang. Ah gitu ya, Pak. Tujuh. Hari tujuh. Ya udah kita akan kulik Kita akan habis. ngobrol ya. Betul, kita akan bahas putar beliau di sini di Berisik berbicara asik. Lo pakai nama saya dulu dah. Apa enggak mandi? Ayo pakai dulu, masuk dulu. Dipakai ini. Pakai ya. Ikuti kita di sini terus. Ini di ruang tamu ya, Bang? Iya, di ruang tamu. Di ruang tamu ini atas keren banget ya, itu ada apa itu, Bang? Allah, ada tulisan apa itu, Bang? Itu kan apa itu? Oh itu ya Allah. Iya. Oh iya luar biasa. Ini rumahnya kayak di Timur Tengah ya. Atasnya gitu. Tinggal musiknya aja yang belum. Oh gitu. Sama penarinya, sama tariannya begitu ya. Oke, nanti kita akan berbicara banyak sama Bang Mail ya untuk Ya. pagi hari ini ya, Emil ya. Kamu tadi sudah pakai hand Oh sudah ini buktinya ya sudah. Kita juga physical distancing ya. Jadi benar-benar kita menerapkan protokol kesehatan. Dan beliau janji Bang Ismail bahwa beliau akan cerita banyak ya, mulai dari kecil sampai dengan hari ini kesuksesan beliau, kemudian bagaimana bisa berjuang sampai seberhasil ini ya. Dan yang menarik adalah 70 bulan. Oh iya. Tapi Bang Maya kayaknya nggak pakai baju ini, kayaknya beliau mau mandi dulu ya, mau bersih-bersih dulu, mau ganti. Ya, tunggu dulu. Nanti saya tak mandi dulu. Iya. Ya. Oke. Berarti kita tunggu di sini ya, Bang? Iya, boleh. Bang, sambil Bang Mail mandi, saya boleh nyobain berompasannya tadi. Oh, tak pikir kamu mau menemani Bang Mail mandi. Oh, lama. Yang dicoba ini. Iya, Bang. Kita coba dulu ya, Bang. Ya. Kita tunggu ya, Bang ya. Kita tunggu ya, Bang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mampir, kita sempat nyasar tadi ya di Iya. rumahnya Bang Ismail. Yang penting kan ancer-ancernya katanya pojokan. Apa ancer-ancer ya? Jadi saya milih pojokan yang banyak mobilnya, ternyata parkiran. Bukan, ternyata sebelahnya ya. Sebelah. Kita sudah berada di rumahnya Bapak Ismail Marzuki Hasan, Ketua DPRD Kota Pasuruan. Sudah 2 periode. Kita langsung ngobrol kayaknya ya. Iya. Assalamuallahu Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dua Kita kali. dulu ya. Hah? Tadi jadi nunggu. Loh iya, kita nunggunya jam 6 pagi. Gowes datangnya jam berapa Jam tadi? 4. Jam 4. Jam 4. Apa? Bang, sebelum sukses seperti sekarang pasti perjalanannya juga pasti luar biasa. Kalau boleh tahu Bang Mail ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Ya, terima kasih. Saya ini anak kedua dari 7 bersaudara. Kebetulan yang pertama itu perempuan, laki-laki. Saya yang nomor 2 dari Haji Hasan. Betul. Ada 7 bersaudara, yang terakhir perempuan. Oh begitu ya. Semuanya banyak yang terjun memang di dunia politik atau hanya Bang Ismail saja?
Kalau saya juga ini kan karena kebetulan. Jadi Loh, kok karena kebetulan Bang? Iya. Tidak sengaja? Iya, nggak sengaja. Oh, ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Dari awalnya kalau dulu saya kan backgroundnya memang di pengusaha ya, Iya. kerja. Sekolah dulu SMA 2 pertama. SD dulu mana Bang? SD-nya di Kandang Sapi. Kandang Sapi. Saya SMP? SMP-nya SMP 1. Sama Bang, sama saya. Oh, sama dengan Tapi nggak pinter. Tapi angkatan berapa? Saya angkat. Dia angkat. Kelihatan kan Bang dari lengannya angkat-angkat. Terus Bang. Saya angkat. SMP 1. SMA 2. SMA-nya SMA 2, tapi cuma setahun. Oh, Loh, gitu. kenapa Bang? Leren? Enggak. Apa? Ambil singkat. Oh, kayak semester pendek ya kali di Terus kuliah. sisanya pindah kemana, Bang? Anak muda lah biasa. Akhirnya saya geser ke Malang, SMA 4 Malang. Oh, jadi Lulusnya SMA 4 Malang. sejarah di Malang juga banyak ya. Oh, berarti sebentar, ya? saya curiga pindah sekolah ke luar kota ini biasanya ini ada kasusnya biasanya. Sempet nakal berarti ya Bang? Nah, ya ada sesuatu karena pengen pindah ke Malang. akhirnya Oh, kita- ada sesuatu pengen pindah ke Malang. Iya, iya. Ada yang dikejar berarti yang di Malang. Ada yang dikejar. Oh, Terus jadi setelah itu kuliah di Malang. di mana? Kuliah di Malang. Oh. Kuliah di Malang di STIE Malang Khusus Suara 94 kita masuk. Ya, baru tahun 99 ya kita keluar. Kerasan jadi mahasiswa. 94 ke 95 tahun ya, 5 berarti? tahun, ya. Normalnya berapa tahun 4 sih? tahun. Normalnya 5 tahun. Bener-bener, ini bener. Jadi normalnya 5 tahun menurut Bang Ismail. Loh, ada yang 7 tahun. Oh, Kalau iya. 4 tahun itu kurang mahasiswanya. Oh, berarti. gitu. Oh gitu, ya. Ada yang 8 tahun ya. Enggak, kalau 4 tahun tuh enggak terkenang memang. Kalau 5 tahun tuh udah pas terkenangnya gitu ya. Kalau Bang, 7 ya. tahun. Oh, itu kenang-kenangan. Terus Bang setelah kuliah langsung apa Ya. namanya? Kerja di mana? Lulus itu tahun 99, kebetulan pas lulus juga itu juga saya langsung berkeluarga, menikah. Jadi dari itu langsung saya kerja, kebetulan kerjanya di Jogja. Kita bingung awal Menikah umur lulus. berapa dulu, Bang? Menikah berarti 23. Oh, masih muda banget ya, Bang? Muda ya? 23 ya. Sekarang anaknya berapa Bang? Baru berapa? 7. Wih, itu. Aku tadi bilang, 7 itu oh, apa? Langit ke-7 apa Bang? oh ini anak yang terakhir. Bukan, anak yang ke-7. Ke-7. Berarti masih ada cita-cita Nah. ke-8, ke-9, ke-10. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan. 8, 9 anak cukup. 11. Kita yang bikin lapangan bola sendiri. Tapi dari apa namanya? Dari 7 anak ini semuanya di Pasuruan atau ada yang di luar Pasuruan, Bang? Yang pertama kuliah lagi di Kuala Lumpur, lagi semester 5, tapi karena kemarin ada kondisi yang tidak memungkinkan, COVID, jadi dia pulang dan hari ini masih prosesnya daring. Gitu. Nah kebetulan karena kebijakan lain juga Iya. di Malaysia lagi nggak tahu ini bisa balik apa enggak. Oh gitu ya, karena kebijakan pendidikan. Ya. Apalagi kita berada di pandemi ya Bang. Ya. Terus Bang terjun di dunia politik, itu mulai umur berapa? 99 saya kerja, Di kebetulan Jogja? di Jogja. Kerja apa, Bang? Iseng karena bingung nyari kerjaan, habis dulu pasti kan bingung mau apa bingungan. Nah kalau ada informasi ada pameran produk Mebler di Ya. Jogja, waktu itu 1 stand 2,5 juta. Zaman itu. Ya, 1 Mahal stand. ya? Mahal ya, Bang? Mahal. Duit dari mana dong Bang? Nah, itu Utang kan dulu. akhirnya. Iya, Iya, iya. memang iya. Kalau kira dapat dari mana gitu kan. Nah, saya joinan sama teman untuk sewa 1 stand 2,5 juta itu. Mereka teman saya itu bawa produk-produk jati, saya bawa produk-produk mahoni. Nah, barangnya nggak beli. Apa? Saya Pinjam. ngeliat ada potensi ya Oh, di Kota oke. Pasuruan itu. Iya, Maka kita bikin kesepakatan dengan para pengrajin, barang kita bawa, Iya. yang bagus-bagus kita bawa, kita ikutkan pameran. Nah, kalau nanti ada penjualan, dia yang produksi, kita yang finishing. Terus Jadi sistemnya seperti Alhamdulillah, itu iya. jalan terus ya, Iya. Bang ya? Rezeki itu. Rezeki. 99 itu ingat sekali di Natur Garuda. apa itu Di Bang? Malioboro hotelnya. Oke. Oh. Kita di situ. Ikut. Nah, ternyata yang beli dapat bayar kita. Orang Inggris kirimnya ke Amerika. Oh jadi masih inget ya dulu ya perjalanan terus Bang? Perjalanan Soro itu selalu diingat. Iya benar. Proses dulu itu 97 itu kan reformasi. Iya. Ya. Sehingga nilai mata uang kita Benar. ini kan jadi turun. Heeh. Nah, maka waktu kondisi reformasi tersebut itu banyak bule yang datang ke kita kan ke Indonesia untuk membelanjakan dolarnya. Iya. Iya. Dan nilai baik. mata uang kita kan lagi rendah. Iya. Maka Krisis. penjualan ya, ekspor waktu itu kita walaupun krisis masih ada pergerakan beda dengan sekarang. Iya. Ya, masih ada pergerakan ekspor. Maka 99 itu
banyak belanja di Indonesia. Nah, Oh. kebetulan rezeki saya dapat, ya alhamdulillah. Nah, dari situ Mulai. saya ya. Oh, jadi awalnya adalah seorang entrepreneur, pengusaha ya Bang awalnya ya. Memang Betul. ya usaha kecil ya berarti ya Bang ya, Ya. bukan nggak tiba-tiba langsung gede gitu ya. Iya, iya. Karena dari barang aja ada ini, ada perjanjian ternyata, Iya. bukan yang Barangnya gitu. pinjem, barangnya Iya, pinjem. benar. Pinjam lagi, sampai seberani itu ya Bang ya. Apa waktu itu? Nekat aja Bang? Iya, kita melihat ada potensi di mebel. Kebetulan banyak orang ya dari luar itu kan lagi membelanjakan dolarnya. Potensi kita di Kota Pasuruan adalah mebel. Maka kepikiran kita harus angkat, kita Iya. bawa barang-barangnya dari Kota Pasuruan, kita bawa ke Jogja. Umur 23 udah Iya. mikirnya kayak gitu. Aku 23 ngapain ya? Hah? Aku 23 dolen. Aku 23 kayaknya kuliah, enggak kuliah. Kelihatan ya, kelihatan yang Kelihatan. sukses dan Akan sukses. yang sukses akan sukses dan terlalu sukses. Sempat tembus kita waktu itu ekspor, Iya. tapi kita kebetulan ekspornya pakai rupiah. Oke. Beli itu pakai rupiah, jadi barang QC-nya yang ngecek sebelum masuk ke kontainer stuffing itu, QC-nya ngecek, selesai masuk stuffing. Sempat tembus sebulan itu 40 lebih kontainer. Yang gitu ya. Iya. 40 lebih kontainer itu kira-kira omsetnya tahun 99 berapa Bang? Wah, yang jelas itu banyak sekali. Banyak sekali gitu ya. Tahun 99 itu awal dari krisis, awal setelah krisis ya. Iya, setelah krisis Jadi itu moneter. pemulihan ya, Iya. pemulihan itu omsetnya udah gede Itu dolar banget. waktu itu 12 lebih ya sampai 15. Dan sampai sekarang juga. Semuanya itu kan membelanjakan semua. Iya. Oke, dan sampai sekarang juga masih jadi pengusaha juga ya Bang? Ya alhamdulillah. Masih berarti memang mulai dari dulu sampai sekarang juga masih bertahan. Kalau terjun di dunia politik mulai umur berapa? 2002 Hmm. mulai dipanggil sama Bapak Mm-mm. karena kebetulan Bapak sudah aktif Iya. di politik. Iya. Iya. benar. Saya harus geser ke Pasuruan. Bantu aku di Pasuruan, perusahaan yang ada di Pasuruan coba dikelola. Akhirnya 2002 saya geser ke Pulang. Pasuruan. Iya. Pulang ngelola kerjaan punya Bapak yang di pelabuhan. Mm-mm. 2005 aktif di organisasi. Iya. Oh, gitu. Awal KNPI, KNPI itu. harus dari bawah dulu ternyata Dari ya. Iya, beberapa benar. puluh tahun KNPI itu tidak aktif. 2005 saya dipaksa didatangin terus untuk menghidupkan lagi KNPI ada almarhum Ismaini, almarhum Muji, satunya Pumas Fufa. Iya. Itu yang memaksa kau. Saya tidak mau waktu itu. Nggak mau. Kenapa nggak mau, Saya Bang? saya hindarin. Males Karena aja. ya Masih terlalu konsentrasi muda atau gimana ya, Bang, ya? Oh, konsentrasi udahlah kerja aja. Oh gitu. Kerja aja. Sampai akhirnya dihadapkan dipanggil sama Bapak bantu anak-anak ini untuk hidupin KNPI. Itu dia. Tahun 2005. Dari organisasi 2005. ya. Dari organisasi 2005. dulu berarti Akhirnya ya? duduk dibarengkan sama teman-teman itu. Duduk. Sudahlah Mas, tolong ayo kita hidupin KNPI. Sampai Iya. yang penting namanya aja yang saya bawa. Bukan sebenarnya bukan karena saya pinter atau Iya, iya. bukan. Cuman Namanya karena aja. Namanya orang tua yang Iya, membayang-bayangi saya itu Mm-mm. yang dijadikan ukuran sehingga saya diajak untuk ngurusi KNPI. Kalau saya nggak ada apa-apanya. Kan itu. Orang tua yang bikin saya seperti itu. Luar biasa begitu ya. Boleh cerita ya nanti itu awal mulanya almarhum Bapak yang Iya. memang semangat sekali Oh, untuk pasti. ini apa mengajak anak-anaknya juga Ah. untuk ayo terjun pisan Benar. gitu. Meskipun awalnya juga menjadi pengusaha, tapi akhirnya tetap ayo nang gini. Benar. Gitu. Tapi nanti ada ceritanya Ada ya. ceritanya, tapi tadi kita dengar nggak ada maksa. nggak ada maksa ya. Nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa. 2005 saya aktif di KNPI. KNPI mulai hidup 2007 kebetulan saya itu banyak kegiatannya atau berafiliasinya komunikasi itu dengan salah satu partai. Diajak oleh salah satu partai waktu itu saya ayo kita di partai pamit lah sama Bapak. Saya mau diajak di partai loh. Kalau kamu mau aktif di partai saya ada di PKB, harus ke PKB, maka harus waktu itu langsung ke itu PKB. dia. Padahal kalau dilihat dari blegerannya kayaknya dipaksa nih. Apa Kenapa blegeran ya? ini? Kalau dari Iya. wujudnya Bapak Oh, dari almarhum. blogeran Ini ya. anaknya Nggak ada dalam kamus blogeran itu. Dari ceceknya ya. Benar ya Bang. Kita akan bercerita lagi ya. Ya tadi ya. kita sempat dengar suara anak-anak. Itu siapa Bang? Kan tadi udah Ya, tanya. yang Iya, tujuh itu tadi. anak-anak. Iya. Itu anaknya berapa maksudnya? Anaknya berapa? Ada semuanya di sini. Yang Ada tadi yang suara nangis tadi anak berapa? anak ke-7. Berarti nanti kita boleh undang anak-anaknya di sini ya. Boleh. Boleh. Sama ibu juga ya Bang ya. Jadi pengen tahu ya anak-anaknya Bang Mail yang di sini dan yang di luar Pasuruan tetap aja di sini di Berisik. Berbicara asik.
Kita masih di sini di Berisik barengan dengan Bang Ismail Marzuki Hasan, Ketua DPRD Kota Pasuruan. Tadi kita sebelum kita cut tadi kita sempat tadi ada suara anak nangis, ternyata anak yang paling kecil ya. Dan inilah bukti bahwa beliau punya anak 7. Biasa. Ini yang hadir cuma 4. Oh, yang hadir cuma 4, 1, 2, 3, 4. Yang 3 kemana Bang? Yang satu ada lagi di atas. Di atas itu anak berapa? Anak pertama. Pertama lagi di atas. Ya, yang ketiga. Sampai bingung ngomong. Yang ketiga? Yang ketiga di pesantren di Bait Al Hikmah, sekarang Aliyah. Ya, Aliyah kelas 1. Yang ketujuh ya tadi yang nangis. Oh, yang ketujuh masih meneruskan ini les nyanyinya. Baik, bisa dikenalkan satu-satu Bang namanya. Coba kita ingin ngetes apakah seorang Ismail Marzuki Hasan tahu nama lengkap anaknya dan tanggal kelahirannya. Anak nomor 1. Ayo. Kalau nama pasti hafal. Iya. Tanggal lahir. Ampun kalau. Tadi aja sempat pas duduk ini lahir tahun berapa ya? Maaf tadi. Iya. Tanya ke istrinya tahun berapa yang ini? Iya. Coba Bang, yang di ini namanya siapa? Anissa Mikaela Fitria. Kelas berapa kamu? Kelas 3 SD. Terus ini Ahmad Rifki Parlos. Yeay. Kelas berapa nak? Kelas berapa kamu? 10. Kelas 10. SMA dong. Kelas 3. Umur berapa ini Bang? Nomor 6. Umur? Umurnya 2 tahun. 2 tahun. Dia masih oleh sama istrinya. Gak yakin 2 tahun atau 3 tahun. Yang ini? Adinda Rahel Ramadhani. Kelas berapa kamu? Saya SMP 8. Kelas 8 SMP kelas 2 ya. Terus kemudian di sampingnya itu adiknya atau anaknya Bang? Iya. Yang mana? Ini adik apa? Ini anak ini. Ini anak. Yang berapa Bang? Iya. Adinda Yasmin Ramadhani. Salah kan nggak hafal. Yang berapa? Iya. Nomor 2. Nama lengkapnya siapa saya? Adinda Yasmin Ramadhani. Tuh kan, ribet kalau kan banyak ya. Kalau sebelahnya ini Bang siapa Bang? Yang nomor berapa? Oh. Kayak adik ya? Iya kayak adiknya. Oh iya, kayak adik. Ini kan yang masih muda soalnya. Bang, anak 7 ya. Di zaman sekarang itu puyengnya minta ampun. Saya aja 3 udah aduh. 7 gimana Bang? Menghandle semuanya. Ngatur waktunya gimana ini? Enggak puyeng. Enggak puyeng. Belum puyeng. Oh, belum puyeng ya. Mungkin kalau 10 atau 11 mungkin agak sedikit puyeng lah. Ya kalau Bang Mail kayaknya nggak puyeng sebelahnya aku ya. Gimana Bang? Menghandle anak-anak ini, memanage waktu bagaimana? Ya kita atur waktu sebaik-baiknya. Di saat memang ada waktu senggang, kita maksimalkan untuk keluarga. Ya walaupun sedikit sekali waktu untuk keluarga, cuman kita maksimalkan lah untuk keluarga. Begitu ya. Watak dan karakter pasti beda-beda ya Bang. Yang Bang Mail banget. Iya. Siapa? Yang Bang Mail yang banget. nomor 3. Yang nomor 3 yang mana? Yang mondok. Yang mondok. Oh, nggak kelihatan dong. Yang muncul. Yang mondok itu Bang. Aliyah kelas 1, SMA kelas 1. Cowok ya Bang? Cowok. Itu kenapa Bang? Bang Mail banget bisa diceritakan. Dari kegemarannya, hobinya sama kayak saya. Suka olahraganya sama. Dia juga suka hewan. Saya juga dari kecil suka hewan. Ini juga ini. Oh, iya. itu juga. Oh, jadi yang laki-laki sama Iya, semua kayaknya ya. laki-laki gitu. Yang nomor 1 aja kan? Enggak, kenapa? Karena sukanya suka cewek kayaknya. Tapi nggak ada turunan kan suka Tapi cewek itu suka ya. cewek nggak ada turunan. Normal saya. Ya benar. Sekarang zamannya suka cowok sama cowok. Suka cewek kan? Suka Iya. cewek. Banyak Jangan kalau sampai. cowok, iya. Ini Bang. Susah nih kamu laki-laki kalau itu Ini udah kita zamannya. nanya sama Bang Mai sekarang sama istrinya. Iya. Bang Mai itu suka di rumah atau suka keluar rumah, Bang? Mbak. Lebih banyak di luar. Oh, lebih banyak di luar. Tapi jadi semuanya ya. Itulah kelebihan saya. Luar biasa. Walaupun di luar tapi jadi, Pak. Iya, benar. Sekali masuk jadi. Sekali nyalon jadi. Nyalon apa? Nyalon rambut. Ah, iya. Tapi apa namanya komunikasi dengan suami dan juga ini ketika berada di luar bagaimana untuk menjaga suami tercinta gimana, Mbak? Ya. Ya jarang ngubungin sih, yang penting percaya aja. Oh, yang penting percaya. Ini enak banget ya. Oh, Nggak pernah ngubung, nggak kayak istrimu kan nelpon terus kan. Oh, enggak.
Nanti nonton istriku protes nanti. Sama. Yang penting kita percaya dan Yang penting ngapa-ngapain. pulang. Yang penting pulang bener ya. Kalau Bang Mail kan tidak pulangnya karena beliau satu ketua DPRD kota. Iya. Kalau udah reses, kalau udah kunker ya Bang ya, bener nggak? Kalau Iya. udah ada ini yang lain. Istri Nah. fokus ke anak 7 lah ya. Nggak fokus ke Bang Mail. Kalau satu ada yang sakit, ada yang satu gimana caranya? Ya, gimana ini? Aduh, kalau udah ada yang sakit itu, ampun juga. Tapi biasa, Pak. Tapi Itu biasa. bagian dari keluarga. Tapi harapannya buat anak-anak ini apa? Coba sebentar aku nanya. Papa itu, kamu manggilnya apa? Satu kata buat papa apa? Papa itu adalah orang yang titik-titik. Apa? Apa? Lucu. Ganteng, Ganteng, baik. Kalau galak, gantengnya baik. pastilah. Kalau ganteng nggak usah diomong, oke? Bentar, satu-satu ke absen. Satu Papa kata. adalah orang yang apa? Apa? Oke, cut dulu. Papa adalah orang yang baik. Papa adalah orang yang apa? Nyamuk anta. Apa adalah orangnya? Jarang pulang. Berarti kangen ya, kangen sama. Kalau ke ibu suami adalah orang yang Dia sama jarang pulang. itu perasaan wanita ya nggak bisa dibohong. Beberapa hari yang lalu saya ngintip statusnya. Iya. Punya suami bukan presiden tapi kayak presiden nggak pernah pulang. Amin, amin, amin. Yang presidennya itu diamini. Nggak. Iya tapi kayak presiden nggak pernah pulang. Iya. Ya. tapi Jangan tapi ngalah-ngalahin. komunikasi tetap jalan ya, Bang. Ya komunikasi. Ya tetap kalau harus nggak jalan. jalan nggak tuju, Kok balik lagi? Tapi kalau boleh jujur, Bang. Ini anak terakhir atau adekan ada lagi nggak? Terakhir. Oh, ada lagi. Ibu udah ngomong yang terakhir. Kalau Bang Mail ke-7. Kalau ke-7 berarti kan ada ke-8, 9, 10. Siap ya, Bu. Siap. Insya Allah. Nah, ya. Bu, saya 12 bersaudara loh. Sumpah 12 bersaudara. Jadi nih Bu, kan zaman biar. Baik, harapannya buat anak-anak, Bang. Iya. Ya, saya harapkan anak-anak sekarang fokus lah belajar apa yang menjadi kewajiban seorang anak untuk menuntut pendidikan harus bisa dijalankan sebaik-baiknya. Tetap sholatnya dijaga, apa yang menjadi perintah dari orang tua harus dituruti. Jadi anak yang soleh dan yang solehah. Ya. Oke. Ya udah, Oke. ini sudah kita udah tahu apa namanya, terutama Bang Mail yang sudah berkumpul dengan anak-anak. Iya. Dan kita juga nanti ngobrol dengan Bang Ismail terkait dengan pilihan menjadi seorang politikus ya, seorang legislator. Di balik kesuksesannya tadi sempat ngobrol juga bahwa di balik kesuksesannya ada peran dari almarhum Bapak Hasan yang kita ketahui beliau adalah mantan dari wali kota Pasuruan nomor 1 di kota Pasuruan. Iya. Nanti kita akan ngobrol, kita akan kupas seberapa penting peran beliau almarhum Peran Bapak Haji Hasani terhadap kesuksesan beliau. Tetap di sini di Berisik. Berbicara. Ini adalah sesi ketiga ya di Iya. obrolan kita hari ini masih dengan Bang Ismail Marzuki Hasan. Kita ketahui bersama bahwa mau tidak mau banyak yang sudah istilahnya sudah menyimpulkan bahwasanya memang sosok Ismail Marzuki Hasan tidak terlepas dari peran ayahanda beliau yakni Bapak almarhum Haji Hasani, mantan wali kota Pasuruan. Kita akan langsung tanya, bener ya? Sosok beliau sangat berarti. Iya. Ya sangat berarti sekali. Artinya apalah arti seorang anak. Ya. Bayang-bayang nama orang tua itu lebih besar dari nama seorang anak. Maka walaupun kemarinnya saya itu terjun ke politik bukan karena beliaunya, gitu kan, karena kebetulan aktif di organisasi KNPU sehingga tiba-tiba kejebak masuk ke dunia politik. Tapi nama besar beliaunya lah yang membuat saya sampai dengan hari ini bisa seperti ini. Bayang-bayang orang tua, bayang-bayang nama orang tua itu akan selalu lebih besar dari nama seorang anak. Gitu, ya. Ada pengalaman nggak? Maksudnya pengalaman kebersamaan antara Bang Ismail dengan Bapak yang betul-betul membuat hidup Bang Ismail berubah. Iya. Akhirnya. Termasuk jalan kehidupan saya ini kan
karena beliaunya artinya gini, di saat saya mengawali kehidupan saya berkeluarga, mengawali kehidupan saya dalam menjadi pengusaha awal, tidak mungkinlah siapa seorang Ismail tiba-tiba bisa berangkat ke Jogja, bisa membawa barang-barang orang kota Pasuruan dipercaya tanpa duit, kalau bukan Ismail Marzuki Hasan yang anaknya seorang Haji Hasan. Maka tadi saya ulangi lagi, tidak mungkinlah seorang anak itu besar namanya, orang tuanya itu tentunya lebih besar namanya dari kita. Maka karena nama itulah, karena saya Ismail anaknya Haji Hasani bisa seperti ini. Saya juga tidak tahu kalau jadi Ismail yang bukan anaknya Haji Hasani juga seperti apa nantinya. Tapi besar saya sampai saat ini juga, saya juga bisa seperti ini ya karena anaknya beliaunya. Pelajaran yang bisa diambil Bang dari sosok ayah yang sampai sekarang menjadi istilahnya yang terus ada, betul. Yang sampai sekarang nempel melekat sekali kalimatnya ke saya dulu kecil. Saya tidak akan detail kenapa saya berbicara sampai seperti itu. Marah lah. Marah. SMP saya. Kelas 2 SMP. Masih ingat ya? Marah sekali saya itu sampai akhirnya saya banting kipas angin. Saya banting. Dia cuma diam, tidak langsung disikapi. Sore setelah sholat asar di taman depan di rumah Fatimura dipanggil, sini nak, panggil, duduk sini, kasih tahu, kamu masih kecil, belum tahu seperti apa kehidupan sesungguhnya. Tapi apapun tindakanmu tadi itu, kamu tetap salah. Kamu adalah anak dan aku ini abamu. Tidak pantas seorang anak itu berbuat seperti itu. Walaupun kamu katakan orang tuamu ini salah atau abamu itu salah, tapi sikap kamu sebagai anak itu tidak boleh seperti itu. Tidak usah kamu jawab, kamu pikir dan ini. Dan memang ingat sampai sekarang. Itu pelajaran yang paling berarti. Sederhana ya. Sederhana ya, nggak usah dijawab. Kamu ingat sampai besok. Iya. Dan ini yang semoga menjadi ladang pahala bagi beliau ya. Yang sangat luar biasa mendidik anaknya ya. Kita ketahui bakti orang tua tidak selesai ketika orang tua kita, ayah atau ibu kita juga masih hidup, tapi ketika sudah meninggal dunia, kita diwajibkan terus berbakti. Masih sering nyekar ke makam Bapak? Alhamdulillah. Setiap minggu, anak-anak kalau memang saya tidak bisa, anak-anak semuanya di sana. Setiap minggu, ya karena udah besar-besar. Kadang mereka sudah izin ya ke makam, karena berdampingan dengan almarhumah. Jadi kita ada makam di situ, ya hasil jerih payahnya almarhum. Biar Granata, aku nak tuku tanah. Oh yo api, kayak opo? Tak kayak makam, kayak opo? Ini persiapan nanti keluarga. Jadi dia siapkan sendiri di tanah untuk makam keluarga. Maka semuanya makamnya ngumpul di sana. Sudah disiapkan sama Bapak ya? Beliaunya yang bikin itu. Tapi hari ini rencana ke sana gak? Ada rencana boleh kita ke sana? Boleh, ayolah. Sambil kita berdoa ya. Baik. Sambil kita berdoa, sambil kita sedikit mungkin tanya-tanya juga. Jadi ikutin kita, mengikutin Bang Ismail Marzuki Hasan untuk kita ke makam ayah anda. Tetap di sini. Di Berbicara Asik.
من جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل وأحسن ثواب ما قد dan samina dan ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana habati wa tabi'ina wal ulama thumma ila arwahi jami'in ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min majarikil ardi wa magharibiha wa bariha saja kita ngikutin Bang Ismail ziarah ke makam ayahanda beliau Bapak almarhum Bapak Hasani, dan tentunya tadi kita nggak mau bergabung sama Bang Mail karena kita takut sama-sama. Saya tahu ceritanya beliau, saya tahu ceritanya Pak Hasani sedikit banyak, memang peran beliau sangat luar biasa. Yang menyiapkan almarhum, yang menyiapkan Bapak Hasani untuk keluarga semuanya. Dan tanah itu memang dikhususkan untuk makam keluarga. Iya. Ini adalah kegiatan minggu yang memang rutin ya yang dilaksanakan ya. Di sela-sela kesibukannya Bang Ismail. Kebetulan ini lagi longgar jadi kesini karena kemarin Jumat kebetulan tidak bisa. Kita Iya. Satu pertanyaan terakhir Bang Ismail, kenangan sama beliau yang begitu indah tidak akan pernah terlupakan. Semuanya menjadi kenangan yang terindah. Yang Jadi paling mulai indah. saya kecil sampai sekarang semuanya yang paling indah sampai saya jadi seperti ini karena berkat beliaunya. Jadi semuanya apa yang diberikan terhadap saya menjadi sebuah oleh-oleh dan kenangan yang paling indah semuanya. Dan juga Ibu terima kasih banyak ya. Dan ini saya sudah bersama kita dalam satu hari penuh bersama dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan Bapak Ismail Marzuki Hasan bersama dengan keluarga. Terima kasih sekali Bang Ismail. Dan tentunya kita sampai bertemu lagi di episode mendatang dengan narasumber dan juga topik yang berbeda di Berisik Berbicara asik.